Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Masjid Takrim Nur Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, menghargai pemberiannya baik yang berupa materi maupun imateri. Berupa materi kita diberi jasmani, kita diberikan papan tempat tinggal, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan yang imateri kita diberikan hidayah, inayah, diberikan bimbingan oleh Allah Ta'ala menjadi insan-insan yang selalu berbuat baik. Dengan bersyukur juga berarti lawan dari kubur. Kalau kubur itu menutup, kalau syukur itu membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, sehingga nur ilahi atau cahaya ilahi bisa masuk ke sanubari kita masing-masing. Kaum muslimin yang berbahagia dan ayah bunda yang saya hormati, untuk topik malam hari ini sesuai undangan di WA Group, yaitu Allah Maha Baik. Allah sangat luar biasa kebaikan pada hambanya, karena Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam. Kita diberikan oksigen menghirup dengan bebas tanpa bayar. Kita diberikan air untuk minum, untuk mandi, disediakan dari bumi yang sangat berlimpah, bahkan sampai banjir-banjir. Kalau ada banjir karena kesalahan manusia, kotanya disemen semua, air tidak bisa meresap ke dalam bumi. Yang akhir itu ya berjalan-jalan dulu di muka bumi, berjalan ke rumah, berjalan ke ruko dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali kadang sesuatu hal yang kita diberikan free atau gratis, tetapi kita tidak begitu memperhatikan. Itulah kelemahan manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, misal saja, misal ini, Bapak Ibu haji atau umroh, naik pesawat. Mungkin jarang yang berpikir, siapa sih yang menciptakan pesawat ini? Siapa sih yang membuat pesawat ini? Harusnya berterima kasih kepada yang menciptakan pesawat dan juga berterima kasih kepada yang membuat pesawat. Bahkan pilotnya pun ya mungkin bukan dari kita. Tapi jarang yang kita berpikir seperti itu. Karena Allah membukakan ilmunya itu ya disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Sebagai contoh, misal tahun 1856 namanya Nikola siapa gitu pokoknya ya, yang pencipta listrik itu ya. Nikola Tesla. Itu hidupnya karena dia ahli fisika, kemudian menciptakan sesuatu yang berguna sampai sekarang kita mendapat manfaatnya. Misalnya seperti itu. Karena dia ya memahami bahwa di semesta ini kalau kita ingin memahami dan sadar,
ya ternyata di semesta ini ada energi, ada vibrasi, dan ada frekuensi. Manakala kita mengetahui itu, ya itu sesuai dengan hukum Allah sunnatullah. Karena sunnatullah itu tidak akan berubah. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Maha Baik itu memang, kalau bahasanya orang suci yang sudah sampai ke sana itu kan dia itu memahami Allah Maha Baik itu harus menjadi baik untuk setiap kawan atau orang yang dia temui, sehingga dia menyadari siapapun yang ketemu saya harus berbahagia, siapapun yang ketemu saya harus tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa sakit hati ataupun kecewa, tapi adanya itu senang, bahagia. Itu kita bisa melihat dari para nabi dan rasul, ya, walaupun dicaci maki dan lain sebagainya, tetap malah mendoakan bahwa mungkin generasinya bisa menjadi orang yang baik, kan begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita review dulu ya. Di dalam ya surat Al-A'raf ayat 56, ya, kita mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, ya. Qaribum minal muhsinin, ya. Ini kalau ibu-ibu yang belajar tahsin bacanya ya qaribum. Nah, ini kan bak ketemu mim, ya. Tapi saya sebenarnya mengharapkan bapak-bapak belajar tahsin juga karena berguna untuk ngimami. Kalau ibu-ibu kan paling ya nggo marai anake putune. Itu. Kalau saya memang nggak sabar kalau ngajari tahsin. Duluan anak saya itu yang ngajari ibu, jadi saya khusus ya buka Quran, terjemah dan lain sebagainya itu. Ya. Tapi itu dari sedikit ya, khususnya kalau bapak-bapak kan manfaatnya banyak, mungkin ngimami oh ya saya Al-Fatihahnya ini benar belum dan lain sebagainya misalnya. Ibu juga enggak ya baik juga nanti untuk cucunya, untuk anaknya, kan begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ya ayat dimulai dengan istilahnya jangan, ya. Dan janganlah tufsidu, ya. Kamu berbuat rusak, merusak. Fasad itu kan merusak, fasada, tufsidu, ya, domirnya tak. Kemudian wawu jamak itu maksudnya kamu sekalian. Jadi janganlah kamu sekalian itu berbuat kerusakan atau merusak fil ardi, di dalam bumi, ya. Tidak ada fil ardo atau fil ardu karena fi ini adalah huruf jer, maka dibaca jer ardi, ya, fil ardi. Jadi janganlah kamu sekalian merusak di dalam bumi ini ba'da, sesudah islahiyah, ya. Setelah baiknya, setelah dibaikkan bumi ini oleh Allah, dibaikkan karena Allah Maha Baik. Jadi temanya kan Allah Maha Baik, Pak. Bumi ini sudah dibaikkan, ya, diberikan keselarasan dan keseimbangan. Di ayat lain diterangkan bumi ini ada namanya Rawasiya. Kalau di terjemahan Depak diartikan gunung. Kalau gunung itu terjemahnya bahasa Qurannya adalah jibal. Tapi kalau Rawasiya itu batang magnet atau proton yang ada dalam bumi yang untuk menggerakkan bumi rotasi 24 jam ini. Itu namanya Rawasiya. Nah, diperbaiki sudah baik. Kemudian ada hutan kemudian ada sungai. Di hutan itu binatang-binatang nyaman sekali karena memang dilindungi, ya. Kemudian manusia pun, ya, kalau penjelasan bapak-bapak yang usianya di atas 60 bisa menikmati masa kanak-kanak, ya.
itu masih alami ya, termasuk di Sukoharjo ini ya. Itu yang namanya kota Sukoharjo itu tempat Budi Sasono itu dulu lapangan, belum ada gedung. Kemudian yang lapangan hari ini Satya Negara itu tasih seperti tanah, ada gunduk dan lain sebagainya untuk menggembala kambing itu. Belum seperti sekarang ya. Tapi sekarang kan muncul ya berapa tahun seperti itu. Jadi menikmati sawah-sawah itu yang namanya kantor-kantor di sebelah ini itu enggak ada. Jawa Baru belum ada, masih kalau penjaringan ke dulu Pos Kamling itu masih sawah ya. Itu melihat selatan itu masih kelihatan Bulusan, masih kelihatan Tambak itu masih kelihatan, Banyuwangi orang kelihatan, sekarang kan enggak kelihatan. Bahkan kalau jalan ke sawah, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Merbabu itu kelihatan semua. Dulu, tapi kalau sekarang ya harus ke tempatnya. Itulah Allah itu membuat bumi ini sangat baik, Pak. Udaranya ya, sehingga dibikin zigzag ya. Dalam surat 16 ayat 48 kan kita suruh memperhatikan bayang-bayang. Bayang-bayang itu sujud ya. Kalau saat ini bulan Mei ya, matahari menggeser ke utara, itu sebenarnya buminya yang zigzag ke selatan, ke kanan. Ayatnya akan ke kanan dan ke kiri kalau dipandang dari barat. Nah, nanti Mei, kemudian Juli mentok di sana, balik lagi. Agustus, September, Oktober di Khatulistiwa lagi. Kemudian matahari geser ke selatan sampai Desember balik lagi gitu. Itu zigzag buminya seperti itu. Sehingga kita ada namanya terus terjadi musim di bumi ini. Sehingga yang selatan Khatulistiwa kalau ada matahari di musim matahari selatan supaya tidak panas kita oleh Allah diberikan hujan. Kan kenikmatan luar biasa. Coba kalau matahari pas di selatan ya, bulan-bulan dari November, Desember, Januari, Februari itu panas, tidak ada hujan, kan tambah panas lagi. Nah sekarang geser ke sana yang hujan ya daerah Filipina, daerah Kalimantan Utara, kemudian Sumatera Tengah Utara dan lain sebagainya itu, misalnya seperti itu. Itulah bumi diperbaiki, sudah diislahi ya, sudah dibaiki oleh Allah, sangat luar biasa ya. Jadi, nah kenapa kalau ada keburukan, yaitu karena dari manusianya sendiri ya. Ya, kita review ke surat 4 ayat 79 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Ma apa-apa asabaka yang menimpa kamu min hasanatin dari kebaikan faminallah itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin dan apa-apa yang menimpa kamu dari keburukan famin nafsik itu dari dirimu sendiri. Ini surat 4 ayat 79. Nah, ini dijelaskan oleh Allah sendiri juga dalam surat 42 ya, ayat 32. Wa ma asobakum ya, mim musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan kalian sendiri, tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Nah, ini kan kalau ada keburukan itu kan dari manusianya sendiri, Pak. Allah itu sudah maha baik karena sudah memberi bumi. Kalau kebaikan itu datang dari Allah, kalau keburukan itu ya datang karena tanganmu sendiri. Ya. Pukulnya manusia, ya. Terlalu serakah. Ya. Maka kita tidak boleh ya berbuat kerusakan di bumi. Merusak itu, orang yang merusak itu punya sakit mental, Pak. Ya. Merusak fisik bumi misalnya, lingkungan jadi jelek, nyusahin makhluk hidup lain, kemudian illegal logging, ya, nebangi hutan, membakar hutan,
kemudian alih fungsi lahan, ini merusak secara fisik. Jadi bumi semen semua itu merusak fisik, ya. Jadi sehingga dampaknya itu juga kembali kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Kemudian merusak tatanan dan peradaban. Ya, jadi buminya tidak rusak, tapi dia merusak tatanan dan peradaban, seperti agresi, menyerang negara lain misalnya, tidak ada masalah, tidak apa, kemudian menyerang. Ada intervensi campur tangan, ngurusi negarane wong liya, ngurusi wong liya dan lain sebagainya. Ya. Ini oleh Allah wala tufsidu, jangan merusak. Jadi merusak itu juga merusak fisik, juga merusak tatanan. Maka kalau ada orang yang merusak tatanan peradaban manusia yang sudah baik, kemudian diobrak-abrik, nah itu juga namanya merusak di bumi. Orang yang merusak di bumi Allah itu tidak menyukai. Ya. Dalam surat Qasas itu ada Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi kita akan melihat itu yang rusak mana misalnya. Kalau hutan-hutan rusak itu karena ada tambang dan lain sebagainya. Nah harusnya ya misalnya lokasi tambang ini dirusak, harusnya pindah tempat, di sini dikembalikan, ditanami dan lain sebagainya. Itu namanya membuat keselarasan ekosistem di bumi ini. Nanti namanya tidak merusak lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau orang ya, ini sebelum kita ke bumi lagi, supaya bumi ini bisa baik, kalau dirusak kan sakit diobati. Nah, sekarang kita melihat diri kita dulu ya. Kadang orang sakit kan diberi pil, Pak. Ya entah itu pil antibiotik, entah itu pil vitamin, atau ya dan lain-lain ya. Pil itu sebenarnya produk dari kecerdasan para ahli untuk menyembuhkan sakit jasmani. Misalnya orang radang tenggorokan diberikan pil yang antihistamin, kemudian antibiotik dan lain sebagainya. Kemudian orang yang kurang vitamin diberikan pil yang ada B kompleks atau vitamin C dan lain sebagainya. Ini produk dari kecerdasan para ahli untuk menyembuhkan jasmani. Kemudian ya, kalau yang sakit itu bukan jasmaninya, ya, rohaninya, ya, itu menyembuhkan sakit rohani. Itu harus ada spiritual sebagai pencerahan. Pencerahkan siapa? Mencerahkan jiwa bagi yang mengambil energi maknanya menjadi sifat atau perilaku atau lifestyle ya, gaya hidup sehingga jadi sembuh ya. Jadi kalau bumi tadi ada sakit yang berhubungan dengan fisik bumi, ada yang berhubungan dengan sosial atau tatanan dan lain sebagainya. Nah kalau manusia ya ada sakit jasmani dan juga ada sakit rohani. Dan ini sebenarnya hubungan jasmani rohani ini. Sehingga ya caranya kalau ya biasanya orang sakit yang dalam itu kan ngeluh kesana kemari, kemudian ya putus asa dan lain sebagainya. Itu cara menyembuhkan harus diberikan pencerahan jiwanya. Nah kalau sudah dijelaskan misalnya pencerahan jiwa itu ya, oh ini petunjuk Al-Quran supaya kamu itu sabar. Nah ini kalau dipraktekkan maknanya ini menjadi sifatnya itu perilakunya atau gaya hidupnya itu berubah. Yang tadinya ego marah-marah, kalau bar marah-marah itu sakit misalnya, atau sakit hati, kecewa, iri, dendam dan sebagainya, kemudian dia mendapatkan pencerahan ini bisa mengambil energi maknanya kemudian menjadi perilaku yang baik sehingga lifestyle-nya ya, gaya hidupnya itu menjadi dia orang baik sehingga dia menjadi sembuh ya. Ini yang berhubungan dengan bahwa Allah itu Maha baik, memberikan solusi apapun terutama ya manusia yang ada di planet bumi, karena
kita di planet bumi ini dipelihara oleh Allah dan diberikan fasilitas-fasilitas yang kita harus mengetahui bahwa Allah itu maha baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut. Petunjuk, ya, petunjuk itu ibarat resep, bukan hanya dibaca tapi harus dilakukan isi resep tersebut. Misalnya panjenengan dapat resep dari maaf ya, dapat resep dari dokter. Ya. Resep ini harusnya ditindaklanjuti ke apoteker, kemudian dilaksanakan perintahnya. Jadi resep itu bukan hanya dibaca, wah ini paracetamol 50 mg 10 tablet, kemudian apalagi sekian dibaca terus tidak dilaksanakan, tidak dipahami kepada apoteker yang tahu, ya tidak sembuh. Nah, padahal kalau kita luka jasmani misalnya, ya, kita pernah Bapak Ibu selama hidup mesti mengalami luka keluar darah. Entah kena beling atau kena pisau, itu mesti ngalami, ya. Kalau saya dulu sering Pak, karena saya pencari rumput, jadi biasa kalau tangan tuh kena sabit itu biasa ya. Tapi kalau dulu belum ada seperti sekarang, ya apa yang ada situ, perang ya dilalati telutuh apa-apa dan lain sebagainya. Karena belum tahu ilmunya dan adanya juga itu. Kalau mbah saya cuma digolek nih omah monggo gamet kuwi temleke mari, engko enek sing urane goleke bekecot ya wis mari ya gitu. Ya, kemudian seperti itu ya. Nah, luka jasmani kalau menyeret itu sekarang kan dibersihkan dengan cairan Pak, antibakteri mungkin betadin atau apa ya. Nah, begitupun luka batin itu juga dibersihkan dengan air, tapi air pengetahuan dan air kesadaran. Kembali ke tadi ya, kalau lukanya batin ya ngeluh sana kemari kemudian disembuhkannya yaitu dengan pencerahan. Pencerahan itu ada energi makna ya, ibarat pencerahan itu akhirnya juga air pengetahuan karena ada ilmunya, kemudian dia menjadi sadar. Tadi kembali menjadi lifestyle-nya itu menjadi baik. Jadi gaya hidupnya itu tidak merusak tubuhnya ya. Saya kadang melihat orang waktu muda sukanya minum minuman keras misalnya. Ini setelah tua dia menyesal. Karena ada ilmu minuman keras itu merusak liver. Minuman keras itu merusak ginjal dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kadang ya itu tadi, sesuatu kebodohan itu kalau tidak segera diperbaiki ya merusak. Tapi sebetulnya waktu itu harusnya dengan hati nuraninya di dalam ini sudah tahu ini buruk, ini baik, wong akibatnya wong jelas kok ada itu kalau minum oplosan itu di sana beritanya meninggal 3 itu kan ada tuh Pak. Mosok melu-melu seperti itu misalnya kan gitu. Ya. Minuman yang lunak banyak, minuman yang keras misalnya. Ya, maka kalau luka batin juga harus dibersihkan dengan air pengetahuan dan air kesadaran. Kita lanjut ke ayat dulu ya. Dalam surat An-Nahl ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi doiki mimma yamkurun. Dan bersabarlah. Kalau dulu hai Muhammad ya sekarang kita suruh bersabar. Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu-dayakan ya. Ini berhubungan dengan dakwah waktu itu. Kalau sekarang ya kita sabar dengan orang yang macam-macam dan lain sebagainya. Karena apa? Kita suruh sabar karena Allah itu
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'al-ladzina taqaw wal-ladzina hum muhsinun. Ini ayat bawahnya ayat 128 surat An-Nahl ayat akhir. Ya. Kalau ada ayat ini dipahami mafhum mukhalafah bisa, Pak. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Artinya kalau orang itu tidak bertakwa, tidak berbuat baik atau merusak, Allah tidak bersama mereka, kan begitu. Ya. Karena Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi leher kita. Artinya ya caranya yaitu berbuat baik dan bertakwa. Kalau ayat ini pasti ada benarnya, tidak mungkin ayat tidak benar. Maka Allah Maha Baik, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat lagi ya, ayat ini sering kita jumpai ya, sering kita baca, namun saya selalu menyampaikan ayatnya sama, disampaikan dalam topik berbeda, waktu berbeda, tempat berbeda, insya Allah akan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini sebenarnya dibaca dari 133 ya. Orang bertakwa itu kan uidat ilmu takin itu ya ini. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhibinal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Karena tibanya Allah itu Maha Baik, di sini wallahu yuhibbul muhsinin akhirnya. Ayat tutupnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wong nek disenengi Gusti Allah kan ora sah njaluke diparingi, Pak. Ya. Nuwun sewu bapak-bapak atau ibu-ibu yang waktu masih muda disenengi calone ya. Nek senengane panganan gawane panganan gitu. Nggih, senengane dit gawake dit. Ini Pak Mati ngaku nggih. Soalnya Pak Mati kan ning Sukoharjo kayak Mbak Tuti wirawiri ngono kan ya. Gawane mampir lah. Wis ngaku saiki nek dhisik tok ora. Gitu lah. Beda nek mbek kula nek kula iki mari dadi manten ora kenal, dadi ini malam pertama bareng sih basa rawani apa-apa gitu loh. Nek Pak Mati kan wis betino itu bedanya di situ ya. Ya. Walaupun kalau Pak Mahdi kan terus kalau saya digoleki tapi dihapusi. Pak Mahdi kita tahu yang namanya Pak Edi ya. Pak Edi Pak Kacang betul ya. Kan nuwun sewu ya, iki orang rasani. Ibirae rada ndemble. Nggih to, Pak? Lho nggih. Aku ya mikir arep tak entuk adikku kuwi kok bibire kaya kuwi. Aku ya nih Pak Mahdi ada seksinya itu. Terus delalah kok ditutuke kok beda. Berarti ngapusi udu adine. Ya wis ora apa-apa. Ya dihapusi ning ya malah bejo. Ya. Nggo beda ngantuk, Bu. Nah, nih, Pak Mahdi kan pun ngakoni begitu ya. Ya. Kalau cerita ngarang saya enggak mau, Pak. Ada seksinya itu kan ngerti. Oh, ngerti iki dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini Bapak sekalian ya, ayatnya sering kita baca bahwa orang bertakwa itu menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit dan menahan marah, memaafkan kesalahan orang. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita lanjut dulu. Surat 5 ayat 93. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau kita ini ya, misalnya kita dijamu oleh orang walaupun itu katanya non muslim misalnya, kalau dijamu snack dan lain sebagainya ya kita makan tidak apa-apa ya, itu sebagai penghormatan
Karena di sini tuh ayatnya wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, gitu. Jadi kalau Allah berulang-ulang mengatakan seperti itu, ya pasti penting dan itu harus diresapi, ya. Diresapi. Kita tapi diresapi jangan meresapi, ya. Kalau meresapi itu yang boyolali. Kalau diresapi itu beda. Diresapi dengan meresapi. Itu ya beda meneh, ya. Kita lanjut surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin, ya. Waladi dan orang-orang, ya. Waladina dan orang-orang jahadu, ya. Jahadu itu dari jihad, jahada yujahidu, jahidu. Mujahid itu orang yang berjihad, artinya adalah berkorban atau berjihad, ya, mencari keridhaan Allah. Nah, di dalam kami, ya, maksudnya berjuang dalam keridhaan Allah, ya. La artinya sungguh, ini lam taukid, ya, lam taukid. Nahdiyanahum, ya. Nanya itu domirnya na kami Allah, dari kata hada yahdi nahdi, ya. Kemudian ya-nya ini kan kalau tulisan huda itu kan ada ya alif bengkong gini. Kemudian nanya ini nun, ini adalah nun takkid, ya. Sehingga artinya sungguh kami akan menunjuki, ya, sungguh-sungguh kami akan menunjuki, sungguhnya dua, karena ada lam takkid dan nun takkid. Hum mereka yang berjihad tadi, subulana, ya, jalan-jalan kami. Dari sabil itu jalan, tapi jalan yang istilahnya jalannya Allah, nah kami Allah, jadi jalan-jalan kami. Nah, jalan kebaikan itu banyak, Pak. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju kepada kebaikan. Mungkin kita ini tidak sama dalam berbuat baik. Ada bapak ibu yang suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak. Ada bapak ibu yang di samping itu juga suka belajar membaca Quran. Ada bapak ibu yang suka menolong. Ada bapak ibu yang lain mungkin suka berbakti pada orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Kan kita beda-beda, ya. Karena namanya personal geniusion, tiap orang itu berbeda. Termasuk anak jenengan punya anak 3 nanti personal geniusion ya beda-beda. Nah, nek mbah-mbah kita niteni wetone apa biasanya gitu. Wetone ngene, karakternya gini atau gitu, ya. Ya cuma untuk mengambil sikap anak yang begini jangan digetak-getak, anak ini dan sebagainya. Kalau yang bahasa modern sudah, oh ini tipe master, ya, ini tipe yang aktif, ini tipe eksekutif, itu sekarang sudah dipelajari seperti itu, ya. Dan itu dicek dengan DNA-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Allah sudah berjanji orang-orang yang berjuang di jalannya itu akan diberikan jalan. Jadi yang dinilai itu bukan akhirnya, tapi perjalanannya itu loh, Pak. Perjalanan dalam pencarian. Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik, ya. Tapi kadang orang berjalan mencari ke sana kemari masih dalam kegelapan dan lain sebagainya. Yang marah-marah masih marah-marah, yang suka menjelekkan masih menjelekkan, yang suka ngerasani masih ngerasani. Ini namanya dalam belajarnya salah. Khususnya belajar ketuhanan, belum tahu kalau Allah itu maha baik. Kalau Allah itu lebih dekat dari tadi, Allah itu melihat kita dan lain sebagainya, itu harus kita cermati. Kalau belajar ketuhanannya benar, insya Allah dia menjadi baik. Artinya Allah bersamanya karena takwa dan berbuat baik, sehingga takut, ya, mau berbuat korupsi takut, mau berbuat ya predator takut dan lain sebagainya, karena ingat akan Tuhannya, belajar ketuhanannya benar dan Allah bersamanya, sehingga takut, betul-betul takut, tidak karo cuma live face atau di wajahnya atau stagingnya saja,
sehingga dalamnya itu tidak ada kesadaran. Memang kuncinya kesadaran, sehingga orang yang tahu hakikat sholat, sholat itu tujuannya adalah fasa wa mungkar, ingat pada Allah dan sebagainya. Tujuan haji juga begitu. Kalau pakai pakaian ihram tidak berzahid itu maksudnya kan zahid itu kan melekat. Kita tidak boleh melekat kepada hal duniawi. Itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ya, surat 31 surat Luqman ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim huda wa rahmatan lil muhsinin. Alif lam mim ya, ini ada yang mengatakan alif Allah, lim Jibril, mim Muhammad juga bisa. Ada yang mengatakan alif itu Allah, lam la ilaha illallah ya. Min ma'rifatullah juga bisa, terserah. Yang penting menambah pencerahan. Ya, tilka inilah ayat-ayat ya, ayat kitab yang hakim yang penuh hikmah. Ayat Allah itu mengandung banyak hikmah, Pak. Nah, kita bisa mengambil hikmahnya atau tidak. Dan sebagai petunjuk huda ya, warahmat ya. Sering saya sampaikan rahmat itu bahasa Quran artinya kasih sayang. Bagi siapa? Ya. Lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Karena Allah Maha Baik menurunkan ya ayat atau tanda-tanda ini yang penuh hikmah. Hikmah itu ya, namanya hikmah itu satu ayat kalau didalami mungkin ilmunya banyak sekali, manfaatnya banyak sekali, baik itu koherensinya maupun korespondensinya maupun pragmatisnya. Sehingga petunjuk ini menjadi rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Kalau yang tidak berbuat baik, wah, masih korupsi, masih suka ini itu ya bukan menjadi petunjuk. Ayatnya jelas kok misalnya seperti itu. Jadi kuncinya memang berbuat baik. Maka di dalam surat Waqiah ayat 79 kalau tidak salah itu kan la yamasuhu ilal mutahharun, tidak akan menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang jiwanya disucikan. Kuncinya itu suci dulu. Ya. Walaupun ahli bahasa Arab Abu Jahal, Abu Lahab itu ya ngerti, tapi karena jiwanya tidak suci, ya, kemudian dia tidak ada kesadaran, walaupun paham sekali, dia orang Arab zaman Nabi apalagi, tapi dia tidak muhsinin, ya tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan rahmat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengetahui bahwa Allah Maha Baik, ya, Allah punya kausalitas, Allah punya sunatullah, ya, Allah punya hukum sebab akibat, ya, dan sifat alam itu, ya, sifat alam semesta itu aslinya baik, bersih, berkelimpahan, Pak. Tadi saya sebutkan udara ini berkelimpahan dan baik, air berkelimpahan dan baik, tapi hanya pikiran manusia yang menutupi karena belum ada kesadaran. Jadi Allah sudah memberikan luar biasa itu seperti ini ya. Ini harus kita cermati ya. Tulisannya gede, misalnya bisa baca ya. Sifat alam semesta itu baik, bersih, berkelimpahan. Hanya pikiran manusia yang menutupi karena belum ada kesadaran. Ya. Jadi kita juga ternyata Allah Maha Baik itu, baiknya Allah itu lewat di semesta ini. Kemudian ya, surat 6 120 ini kita lewati aja dulu. Surat Al-Araf ayat 199 ya. Biar cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qudil afwa wa'mur bil ngurfi wa arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi di sini kita salah satu ya meneruskan Allah Maha Baik ini. Allah itu kan Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Maha Kasih Sayang. Maka kita juga suruh menjadi pemaaf, mudil ngafwa, wa'mur bil ma'ruf,
dan kita mengajak kepada yang ma'ruf, mengerjakan yang baik-baik ini. Tapi kalau ada orang yang diajak tidak mau, kemudian ya merasa ini dan sebagainya, ya kita berpaling aja, tidak usah memaksa dan lain sebagainya, karena kita ini kan hakikatnya hidup sendiri-sendiri, ya baik buruk ya kita yang menanggung sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ayat terakhir ya di sini Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ya'san fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidak sama yang baik dengan yang buruk. Ya, jadi Allah itu maha baik, ya kebalikannya Allah tidak maha buruk. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya, ini salah satu orang munafik ya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan hal-hal buruk, baik berupa hinaan, cacian dan semacamnya, bagaimanakah seharusnya kita bersikap? Allah memberikan solusi, yaitu karena tidak sama ya, yang baik dengan yang buruk itu tidak sama. Tugas kita yaitu idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Tidak membalas, maksudnya seperti itu. Jadi kalau mbah-mbah kita dulu orang balesi karo ngomong, aku trimo tapi sing ngomong mongso trimo gitu. Biasanya di gitu Mbak Sabto, nek di anu wong liya niku sok ya aku trimo tapi sing ngomong mongso trimo gitu. Itu ya dalam sakno nek mbah-mbah biyen itu luar biasa niku ya. Jadi ya membalas dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di antaranya Allah Maha Baik itu harus kita sadari, ternyata ya kita bisa merasakan kebaikan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan hukum di semesta ini. Maka kalau ada perang, ada bencana, ya itu adalah setiap zaman pasti ada. Maka jadilah pelopor kebaikan. Pesan Nabi dalam sejarahnya, khairunas ya anfa'ahum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau Allah Maha Baik, ya kita ingin menjadi manusia yang baik, yaitu bermanfaat untuk manusia. Manusia itu siapa saja, tidak pandang bulu. Jadi bukan khairunas anfa'ahum lil muslimin, bukan, tapi linas. Nas itu siapa saja Pak, manusia siapa pun. Ya kita menjadi pelopor kebaikan. Nah, semoga ya bermanfaat. Yang sedikit ini kita sadari bahwa Allah Maha Baik. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberi petunjuk semesta ruhani pada siapa yang dikehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.